Halo semuanya, apa kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi Ananda, masih belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Hari ini kita masuk ke bagian kedua dari bab klasifikasi makhluk hidup ya. Marilah kita sebelum mulai seperti biasa kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Kamu masih ingat kan tentang klasifikasi makhluk hidup ini? Apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu sama dengan kelompok. Nah, kita lihat dulu. Kamu pernah nggak ke pasar tradisional? Di situ pasti kamu melihat ada barang dagangan yang disusun dengan rapi, dikelompokkan sayuran, buah-buahan, ada juga bahan kebutuhan pokok lainnya. Kenapa sih harus dikelompokkan? Nah, di sini kita bisa lihat pengelompokan itu maksudnya adalah untuk memudahkan dalam berbelanja. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup itu salah satu fungsi utamanya adalah atau manfaat utamanya adalah tujuan utamanya adalah untuk memudah kita mengenal makhluk hidup. Ya. Oke. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, ada 3 dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Pertama, ada persamaan dan perbedaannya pasti ya. Yang kedua, bisa dilihat dari ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuhnya atau disebut anatomi. Yang ketiga, dasar klasifikasi atau pengelompokan itu adalah manfaatnya, bisa karena ukurannya, tempat hidupnya yang berbeda, dan cara hidupnya. Jadi berdasarkan perbedaan dan persamaan bisa dilakukan klasifikasi. Oke, klasifikasi makhluk hidup untuk hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi kunci dikotom dan determinasi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Coba kita lihat ya. Klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Jadi sistem klasifikasi makhluk hidup itu dulu terdiri dari 3 bagian. Pertama, sistem klasifikasi buatan. Jadi ini buatan, ini artifisial. Dasar klasifikasi ini pada ciri morfologinya, habitatnya, alat reproduksi, serta bentuk dan ukuran makhluk hidupnya. Nah, sedangkan untuk klasifikasi alami atau natural itu berdasarkan pada morfologi makhluk hidup yang bisa diamati secara fisik. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan bersayap, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem filogenik istilahnya, ini pengelompokan berdasarkan perkembangan genetik organisme dimulai sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Nah, ini dipengaruhi oleh teori evolusi. Jadi ini ada 3 sistem klasifikasi yang dikenal selama ini. Selanjutnya kita masuk ke pengklasifikasian. Pengklasifikasian makhluk hidup ini disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kamu ingat kan? Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Nah, urutan kelompok ini disebut takson atau ilmu yang mempelajari klasifikasi ini namanya taksonomi. Orang yang pertama kali mengenalkan taksonomi ini namanya Carolus Linnaeus. Tingkatan takson diperlukan untuk mengurutkan tingkatan umum ke tingkatan yang lebih spesifik. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kamu lihat dulu di sini urutan dari yang tertinggi teratas sampai yang terendah ya, yang terbawah. Ini harus berurutan, diingat ya. Nah, jadi yang paling tinggi itu urutannya adalah kingdom atau kerajaan.
Kemudian yang kedua itu ada filum untuk hewan, kemudian divisio sebutannya untuk tumbuhan. Jadi di sini dia agak berbeda ya, di urutan kedua ini untuk hewan itu filum, untuk tumbuhan itu divisio. Sedangkan urutan ketiga itu kelas atau kelas bahasa Indonesianya ya. Yang keempat itu ordo atau bangsanya. Yang kelima itu familia atau keluarga. Yang keenam genus atau marganya. Nah, yang terakhir ini spesies atau jenisnya. Nah, jadi ini harus kalian ingat urutan ini ya, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nanti akan dijelaskan kembali apa maksudnya ini. Nah, ini contoh dari takson atau tingkatan klasifikasi. Coba kita lihat di sini Bu Guru tampilkan untuk tumbuhan dan hewan contohnya ya. Kalian bisa lihat di sini mulai dari kingdom, divisio untuk tumbuhan, kemudian phylum untuk hewannya, kemudian ada kelas, ordo, family, genus dan spesiesnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah organismenya itu kan masih banyak, semakin banyak ya. Sedangkan nanti ketika tingkatannya sudah turun sampai ke spesies atau di genus spesies, itu jumlah organismenya itu akan semakin sedikit. Nah, kita lihat dulu salah satu contohnya ini pada hewan ya. Nah, di hewan ini gambar kingdomnya itu kerajaannya itu disebut animalia atau binatang atau hewan ya. Nah, ini semua masuk, ada kupu-kupu, ikan, gajah, singa, rubah, serigala dan anjing ini ya. Nah, kemudian turun ke pilumnya. Pilumnya chordata ya. Jadi yang nggak masuk ke dalam pilum chordata itu adalah kupu-kupu. Jadi dia keluar. Yang masih bersisa ada 6 hewan di chordata. Kemudian turun lagi ke kelasnya. Kelasnya mamalia, hewan menyusui ya. Nah, hewan menyusui ini ikan tidak masuk, jadi ikan keluar. Bersisa itu adalah 5 ya, 5 hewan. Turun ke ordo. Itu ordo ini karnivora ya ordonya ya. Nah, di sini hewan karnivora, hewan pemakan daging ini singa tidak masuk karena dia omnivora ya. Kemudian turun lagi family-nya. Family-nya itu Caridae ya. Nah, rubah nih keluar ya. Yang masih bersisa itu adalah serigala dan anjing. Nah, berarti serigala dan anjing ini memiliki kekerabatan atau tingkat kesamaan yang sangat banyak ya. Jadi semakin rendah tingkatannya, maka hubungan kekerabatannya itu semakin dekat. Karena semakin banyak kemiripannya. Serigala dan anjing ini kan mirip ya, hanya membedakan di spesiesnya. Genusnya sama-sama canis, nanti spesiesnya itu adalah Famillaris untuk anjing. Jadi disitulah nanti anjing mendapatkan nama ilmiah dengan nama Canis familiaris menggunakan genus dan spesiesnya. Nah, nanti kita akan pelajari di bagian pemberian nama ilmiahnya ya. Jadi begitu cara pengelompokan makhluk hidup ini, baik itu di tumbuhan dan hewan. Ini contohnya saja. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Nah, pemberian nama ilmiah. Nah, tadi ya nama ilmiah. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Berarti ada dua kata untuk setiap nama ilmiah dari makhluk hidup. Aturan pemberian namanya dari sistem binomial nomenklatur ini, pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah genus dan kata kedua adalah spesies, menunjukkan spesies. Ingat ya, yang pertama itu genus, yang kedua spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar, jadi harus ditulis dengan huruf besar, dan kata kedua dengan huruf kecil. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Oke. Nah, seperti contoh di sini itu ada nama ilmiah dari jagung, Zea mays namanya ya. Jadi ditulisnya bisa digarisbawahi seperti ini atau dicetak miring. Ya, seperti di tulisan ini. Kemudian ingat nama pertamanya Zea itu menunjukkan genusnya. Ya, tadi di takson itu genus itu urutan ke-6 ya. Dari 7 taksonom atau tingkatan klasifikasi. Kemudian mays ini menunjukkan spesiesnya. Ingat ya.
Zea itu menunjukkan genus, yang kedua itu maisnya itu menunjukkan spesiesnya. Jadi kalau pada takson itu 6 dan 7, genus dan spesiesnya itu menjadi nama ilmiah dari hewan tersebut atau tumbuhan. Nah, di sini ada contoh beberapa nama ilmiah dari tumbuhan dan hewan yang ada di sini ya. Silahkan bisa dibaca dan dihafalkan. Selanjutnya, ini kunci determinasi dan dikotomi. Jadi ada cara pengklasifikasian atau pengelompokan yang paling sederhana itu namanya kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi ini adalah keterangan yang bersusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci determinasi itu adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana inilah yang disebut dengan kunci dikotomi. Kunci dikotomi atau dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, cara pembuatannya kalian bisa baca di sini. Nah, oke, nanti Bu Guru akan langsung ke contohnya ya. Nah, ini ada diagram yang di atas ini ada diagram. Jadi ingat tadi dikotomi itu berarti dua ya, ada dua perbedaan saja. Satu perbedaan dibagi dua gitu maksudnya. Jadi di itu dua. Nah, di sini ada contoh diagram kunci dikotom. Misalnya ada beberapa tumbuhan. Di sini ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, dibagilah dia menjadi dua perbedaan. Terserah kalian mau membaginya berdasarkan apa. Nah, di sini dibagi karena ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Jadi ini dibaginya berdasarkan sporanya yang pertama ini. Jadi yang berspora itu suplir dan lumut, sedangkan yang tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, belinjo. Nah, yang berspora ini dikasih dua lagi, dibagi dua, semua dibagi dua pokoknya. Nah, jadi berspora ini ada yang berbatang jelas yaitu suplir, yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Nah, oh iya, setiap pembagian ini dikasih kode. Yang berspora ini dikasih kode 1A, berarti yang tidak berspora dikasih 1B. Ya. Jadi, kemudian yang berspora dibagi lagi 2, maka kodenya 2A. Yang berbatang jelas. Yang tidak berbatang jelas itu menjadi 2B. Nah, sekarang yang tidak berspora kita bagi 2. Yang tidak berspora ini kita bagi berdasarkan apanya kira-kira? Oh, berdasarkan bijinya. Bijinya tertutup dan bijinya ada yang terbuka. Nah, maka kita kasih kode 3, angka 3 belum kan? 3A dan 3B di sini. Nah, yang berbiji tertutup itu jagung, kedelai, terung. Sedangkan yang berbiji terbuka hanya belinjo. Nah, udah belinjo selesai sampai di sini karena dia sudah tidak bisa dibagi. Sekarang yang perlu dibagi apalagi? Yang ini yang berbiji tertutup ini karena masih ada jagung, kedelai dan terung. Kita bagi berdasarkan kepingnya, berapa banyak keping bijinya. Yang berkeping 2 dan berkeping 1 pastinya. Nah, yang berkeping 2 ini masuklah di sini kedelai dan terung. Yang berkeping 1 hanya jagung. Nah, jagung udah selesai sampai di sini. Karena udah tidak ada kelompoknya lagi, udah apa? Udah tidak ada temannya lagi ya. Nah, kodenya yang belum apa? 4. Berarti kita kasih kode 4A dan 4B di jagung ya. Nah, kemudian karena yang berkeping 2 masih ada 2, banyaknya ada kedelai dan terung. Apa perbedaannya lagi di antara yang kedua ini? Oh, ternyata perbedaannya bisa dilihat dari bunganya. Nah, kalau yang berbunga kupu-kupu itu kedelai, sedangkan yang berbunga seperti trompet itu terung. Maka kita kasih kode tadi 4, berarti ini 5. 5A dan 5B. Nah, dari diagram ini kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Seperti 1A, tumbuhan yang berspora. Ini tinggal dipindahkan aja, disebut 1A. Kemudian yang B, tumbuhan yang tidak berspora. Itu ditulis lambang 1B. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2A nih, tinggal kamu ganti aja ke bawah sesuai dengan kode yang sudah dibuat di diagram tadi. Tumbuhan yang berbatang jelas.
Itu berarti suplir, sudah ada jawabannya suplir ya. Tidak pakai kode angka-angka lagi karena sudah ada suplir di sini jawabannya. Begitu pula tumbuhan yang tidak berbatang jelas, yaitu lumut, langsung tulis lumut di ujungnya. Nah, kemudian yang 3A berbiji tertutup, begitu pula yang berbiji terbuka. Ini kalau yang berbiji tertutup itu kodenya pasti pakai kode ya 3A, sedangkan yang berbiji terbuka sudah langsung belinjo. Ya udah belinjo. Nah, sekarang yang nomor 4. 4A biji berkeping 2. Oh, biji berkeping 2 masih ada 2, berarti kodenya 4A di situ ya. Nah, biji berkeping 1 jagung. Udah ada, enggak ada kelompoknya lagi, ya udah enggak ada apa namanya temannya lagi, ya udah ini adalah nomor kodenya 4B ini untuk jagung ya, tapi yang ditulis langsung jagung di sini, jangan 4B. Nah, sekarang yang 5A. 5A berbunga kupu-kupu, itu apa? 5A 5A yang di sini di diagram. Nah, itu tulisannya adalah kedelai. Nah, 5B-nya tulisannya terung. Udah. Nah, sekarang nomor kuncinya, ini yang ditanyakan biasanya. Suplir, nomor kuncinya silahkan kalian ikuti. Suplir itu kalian lihat tulisan suplir mana. Boleh pakai diagram ini, boleh pakai tulisan yang di bawah ini. Oh, dia 1A, 2A. Begitu pula lumut. 1A, 2B. Itu beda. Suplir dan lumut sama-sama 1A, tapi bedanya dia lumut itu 2B, sedangkan suplir itu 2A. Di semua ini nama tumbuhan yang ada di sini ini memiliki kunci yang berbeda. Ya, bisa kalian urutkan nanti, gampang ini ya. Nah, mungkin cukup ini saja Ananda untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, kalian bisa lihat juga ada di buku ya. Ya. Jadi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.